berarti kita harus melakukan VLOOKUP sebelumnya. Kalau kita perlu buat kolom segala macam ya dibikin aja. Misalnya kayak tadi kita harus bikin kolom-kolom untuk menjembatani rumus-rumus yang menurut kita nggak bisa bikin langsung. Misalnya kayak tadi ada value sama right. Kalau kita pusing nggak bisa kita bikin langsung rumusnya, kita bikin aja satu-satu kolomnya terus baru kita bikin sendiri. Nanti tinggal ditambahin. Kita punya pembelian, ini berarti datanya di sini, dan pengolahan kita akan lakukan di sini. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan kita lihat di sini ada beberapa elemen yang bisa kita baca. Yang pertama itu output yang diharapkan adalah data PO yang diberikan itu udah lengkap atau belum. Itu kita jawab, nanti di sini kita tinggal jawab. Kalau lengkap kita pilih lengkap, nggak lengkap ya kita hapus salah satu. Terus ini kita kasih list PO yang hilang tuh yang atau yang nggak lengkap nomor berapa. Kemudian hasil pengujian validasi yang nggak ada referensinya yang mana? Ini gampang banget lah ya. Menurut saya kalau ada yang tadi waktunya kelamaan nggak sih sebenarnya? Kalian udah pada kelar belum? Terus yang ini hasil pengujian nilai pembelian. Jadi tinggal kita bikin versi auditor sama versi auditi. Nah ini ada beberapa asumsi dalam poin ini. Nah ini berarti pada hasil poin 2 kan kita sebenarnya punya data yang hilang tuh. Nah data yang hilang kita nggak ikut hitung, udahlah biarin aja kita nggak ikut hitung. Padahal sebenarnya kalau kita bisa minta, kalau di praktiknya nanti data yang hilang itu akan kita minta atau kita tambahkan. Pokoknya intinya data yang hilang itu harus kita konfirmasi kalau di lapangan. Ini hilangnya kenapa? Apa memang karena nggak dikasih atau hilangnya apa? Dan biasanya data yang hilang ini kita cek gitu. Kenapa nggak dikasih ke kita gitu? Terus poinnya yang poin keempat itu kalau dia nggak ada referensi nilai barangnya, artinya itu kita keluarin dari perhitungan yang kita hitung yang ada referensi nilai barangnya aja. Nah kalau di lapangan nggak bisa segampang itu, kita harus konfirmasi lagi. Ini sebenarnya memang benar barangnya nggak ada di referensi atau ada sih cuman salah ketik aja kodenya salah dikit atau gimana gitu. Nanti harus dikonfirmasi. Intinya setiap kita nemu apa dikit, terus itu mempengaruhi ke kesimpulan kita, ke opini kita harus konfirmasi. Jadi ya nggak bisa langsung kita ambil keputusan sendiri. Kemudian dari poin yang 2 ini, terus kita hitung aja total pembelian auditor berapa, auditi berapa, selisih berapa, terus kekurangan, kelebihannya berapa pada nilai pembelian. Oke, kita mulai aja langsung. PO numerik kayak tadi udah kita bikin, value, terus right, kita pilih di ini purchase, kemudian 3. Oke, udah keluar nomornya. Oke, terus kita di sini bikin kayak tadi juga rumusnya. Di nomor 1 kita nggak akan bikin rumus yang sebenarnya, jadi kita akan nulis apa yang mau kita tulis nanti di bagian if-nya. Jadi kalau saya misalnya sini saya bikin lengkap ya. Jadi kita akan kerjain nomor 2 sama dengan if ini kurang ini. Saya ikut tukeran teman yang tadi. Siapa tadi namanya mbaknya? Yang backgroundnya Doraemon? Lengkap. Tidak lengkap. Nah, tinggal kita taruh ke bawah. Nanti aja kesimpulannya saya nggak mau ambil langsung, saya mau ngerjain semua kolom ini dulu aja biar cepat. Nah, di sini nama barang, berarti di sininya harus ada dulu. Kita VLOOKUP sini. Oh, sorry, berarti tadi saya belum mengimport data dari CSV-nya. Kalian suka lagu-lagu Meksiko nggak sih? Gak tahu, Pak. Bahasa Spanyol gitu nggak ada? Tahu, Pak. Nah udah, nih datanya udah keload.
Udah, di sini tinggal masukin VLOOKUP aja biasa. Terus lookup value-nya kode barang. Kemudian table array-nya kita pilih ke tadi yang kita ambil sini. Terus berarti kolom nama barang itu di nomor 2. Ini kita mengambil harga per unit berarti nomor 3. Kemudian pilih false. Oke, kalau udah enter, keluar harga per unit. Kita nggak perlu formatnya bagus apa enggak, biarin aja. Nah, di sini cara paling gampang kalau kita punya di satu sheet untuk ngelookup dari kode referensi yang sama adalah kita copy aja ininya. Copy, terus kita paste di sini, tempat baru. Yang kita tinggal ganti adalah di kolom indeks. Kolom indeks number-nya. Tadi kita pakai 3 kan untuk ngambil harga per unit, berarti untuk nama barang kita ambil 2, kolom yang kedua. Udah, tinggal kita gini aja, nggak usah kita ketik lagi rumusnya. Terus ambil ke bawah. Nah, ini untuk uji ref barang. Uji ref barang paling gampang itu pakai rumus if NA. Artinya kalau dia NA not available berarti dia nggak ada referensinya ke barangnya. Nah, kalau kita pakai if NA nanti kita tinggal nentuin kalau dia NA artinya dia NA itu not available ya. Kalau dia nggak ada not available atau nggak ada di referensinya berarti kita tinggal nyatakan bahwa itu dia nggak sesuai. Kalau dia sesuai maka dia akan muncul isian dari nama barangnya. Jadi kita pakai rumus if NA. Ini if na kita pakai dari nama barang. Kemudian value if not available kita pakai tidak sesuai. Nah, sini bisa dilihat begitu dia nggak sesuai dia muncul. Kemudian ini queries-nya, sorry. Kemudian di bagian total pembelian auditor. Nah, kita lihat di sini dari keterangannya total pembelian ya udah kurang lebih kita tinggal cukup melakukan perkalian ya. Cukup melakukan perkalian harga per unit dikali dengan kuantitasnya. Nah, terus uji pembelian berarti total pembelian auditor dibandingkan dengan total pembelian versi auditi. Kita bikin if aja. Total pembelian dikurangi ini sama dengan 0, artinya dia sama. Sesuai, tidak sesuai. Nah, udah habis. Yang harus kita kerjakan sekarang tinggal bikin kesimpulannya aja. Tinggal jawab di kesimpulan ini. Kesimpulan pertama, apakah data yang diberikan auditi lengkap, tidak lengkap? Kita lihat di sini. Tinggal difilter aja dari kelengkapannya. Ada ya yang tidak lengkap, berarti ada yang hilang. Nah, tapi yang tidak lengkap itu bukan berarti yang ada datanya, karena kalau dia tidak lengkap, kan berarti nggak ada data kita. Nah, di sini yang nilainya berbeda adalah, kita lihat ulang ya, kita lihat supaya ini jelas aja, supaya jelas. Gimana cara ngelihatnya. Nah, tidak lengkap itu di 40, ini ada 2. Artinya 40 yang pertama ini benar. 40 yang kedua berarti salah kan. Terus 40 yang kedua ini duplikat aja harusnya.
terus 42. Nah, artinya ini bisa jadi di poin yang 40 kedua ini antara dia duplikat atau nomor PO-nya salah. Harusnya di sini nomor PO 041, tapi kita nggak akan berasumsi itu, kita anggap ini duplikat. Berarti di sini angka yang hilang itu adalah 41. Berarti kita ambil nomor PO-nya, kita tulis PO 0401. Sorry, 41. Oke, PO 41 berarti dinyatakan nggak ada. Jadi di sini kita nyatakan datanya nggak lengkap. Dah, jawaban kesimpulan nomor 1. Kemudian berkait yang nggak ada referensinya, terserah kalian mau pakai filter yang di mana, tapi intinya dia cukup kita ambil yang NA aja. Saya ambil yang di sini aja, biar cepat. Sorry. Udah, berarti ini 2 yang nggak ada. Berarti di sini kesimpulan kita masih ada yang nggak sesuai. Kita sesuaikan. Dah. Ini nggak ada referensinya. Terus di sini tinggal kita ngitung ya. Total pembelian versi auditor sama total pembelian versi audit. Oke, kita balikin filternya supaya semua datanya masuk. Kita pakai rumus sum if aja untuk sini. Nah, range-nya kita pilih yang di total auditor. Udah. Terus sum if. Kriterianya kita masukkan. Tidak sama dengan NA. NA itu pagar N/A. Oke, kita jumlahkan yang nggak NA. Karena yang NA tadi kita masukkan di sini, asumsi kita bahwa yang NA nggak kita masukkan hitungan. Oke, mungkin di formatting dikit karena ini bagian kesimpulan. Terus total pembelian versi auditi. Ini gampang, tinggal kita sama aja. Dari sebelah. Nah, untuk total pembelian versi auditi kita total semuanya yang di datanya auditi. Ya, selisihnya berapa? Tinggal dikurang. Berarti terus di sini kita tulis 128 titik 160 titik 2. Oke, selesai. 20 menit lah ya normalnya mengerjakan, itu juga saya santai-santai kayaknya. Ada yang mau tanyain? Izin bertanya, Pak. Ya. Ada perbedaan formula aja sih tadi, Pak. Saya yang uji apa ya tadi? Yang paling pojok kanan, Pak. Nomor 6. Nah, kalau mau share screen silakan, Mas. Izin share screen. Di uji pembelian ini saya pakai rumus IFNA, Pak. Jadi ada 2 kategori kesalahan. Di sini IFNA. Jadi jika
perhitungan dari auditi sama auditor itu sesuai, berarti artinya sesuai. Terus jika ada perhitungan yang nggak sesuai atau ada selisih, itu tidak sesuai di sini. Terus jika hasilnya itu NA, saya di sini tulis tidak ada di referensi barang. Gitu. Nggak masalah sih, cuman apa statement di kolom. Ini Yang aja, penting Pak. kan di endingnya waktu ngitungnya itu yang paling pengaruh kan. Oke, di itu aja sih paling. Angka terakhirnya udah sama. Di terakhir sama, terus sumnya ini saya pakai sum ISNA itu, Pak. Gitu aja. Ya boleh, bebas. Gak ada masalah asal angka terakhirnya sama, selisihnya sama 180 160. Sama, Pak. Ya, oke. Lain lagi? Ada kesulitan waktu ngerjain? Kesulitannya apa gitu? Waktunya atau panik atau nggak memahami soalnya gimana? Kalau saya yang dijumlahinnya itu Pak, kan ada NA jadi nggak bisa kejumlah semua. Terus jumlahnya gimana? Menyerah terus nggak dijumlahin? Iya belum sempet Pak, bingung di situ. Ya namanya juga kuis kan bagian dari latihan ya, jadi latihannya harus lebih keras daripada UTS-nya.